banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Stop dulu. Sini dikatakan bahwa kita itu mempunyai banyak anggota, tetapi tetap satu tubuh. Walaupun kita orangnya miskin, kita kecil, kita kerjanya jadi tentara, polisi, jadi dokter, apapun itu, kita itu tetap satu tubuh. Jadi kita itu jangan mementingkan diri sendiri, dan kita itu harus saling menyayangi, karena itulah bagian dari tubuh kita sendiri. Kita lanjut ayat 15. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuhnya seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi di sini kita belajar untuk saling melengkapi, dan kita itu tidak mengingini apa yang dimiliki orang lain. Kita tahu bahwa kita itu memiliki banyak kemampuan masing-masing. Ada yang jago di bidang bermain musik, menari, bernyanyi, dalam bidang matematika, IPA, dan yang lain. Tapi jangan kita mengingini apa yang orang yang punyai. Contohnya orang mempunyai mobil Lamborghini, kita ingin juga mempunyai mobil Lamborghini. Dan mungkin orang jago IPA, kita juga diharuskan untuk belajar IPA. Tidak, kita itu saling melengkapi. Jadi kemampuan yang kita miliki itu kita pergunakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan kita merasa iri dengan orang lain yang mempunyai kemampuan lain dengan kita. Kita itu dengan kita mengembangkan apa yang kita miliki, itu sudah dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan kita meningkatkan apa yang Tuhan berikan, maka kita itu dapat menggunakannya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lanjut ayat 18. Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang dibutuhkan. Jadi di sini dikatakan kita tuh harus saling melengkapi, karena jika tangan kita bagus, sehat, tetapi jika kaki kita tidak sehat, maka kita sudah sulit untuk beraktivitas. Jadi dengan saling melengkapi, dengan adanya tubuh, mata, telinga, hidung, dan yang lain-lain, kita itu dapat saling melengkapi. Karena jika kita hanya mementingkan diri sendiri, kita hanya merawat tangan kita, kaki kita tidak, maka kita itu akan susah untuk beraktivitas. Dengan kita saling melengkapi dengan apa? Yaitu dengan tubuh, yaitu dengan kepala Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Dengan itu kita dapat saling melengkapi, dan kita jangan melihat orang dari segi luarnya saja, tetapi kita juga harus melihat orang dari segi dalamnya. Jangan kita saling membedakan, karena kita ini semuanya adalah satu. Kasihilah sesamamu seperti manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lanjut ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang
tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi di sini dibilang mungkin ada bagian dari keluarga kita yang tidak bagus, kita itu perbaiki, kita nasihati. Bayangkan jika tangan kita luka parah, habis itu kita biarkan terus menerus, maka tangan kita itu akan bengkak dan mungkin kita harus memotongnya. Makanya dari awal jika tangan kita sudah luka, langsung kita obati, kita perbaiki, kita jaga. Makanya kita itu kalau sudah terjadi sesuatu dalam diri kita, dalam keluarga kita itu harus mencegahnya, karena ada yang berkata lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita lanjut ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut sukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, dan untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau menyembuhkan orang, untuk berkata dalam bahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sudah membuat 3, yaitu rasul, nabi, dan pengajar. Dan itu semua ada gunanya. Jangan kita hanya membutuhkan nabi, tidak, kita juga membutuhkan rasul dan pengajar. Andaikan semuanya rasul seperti kita tahu bahwa mata itu bagus, tapi tidak mungkin kita seluruh anggota tubuh kita adalah mata, maka tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang dapat meraba. Jadi jangan kita menganggap kemampuan orang lain itu lebih bagus daripada kemampuan kita. Semua kemampuan itu berguna, hanya dengan kita saling melengkapi itu sudah sangat bagus untuk kita. Ayat 31 dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku yang akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena semuanya itu pasti mempunyai dasar dari kita memuji muliakan nama Tuhan. Mungkin kita baik kepada saudara terlebih dahulu, dengan itu kita dapat lebih lagi mengasihi orang yang lain, dan akhir-akhirnya kita akan mencintai Tuhan dan kita akan terus datang kepadanya. Oleh firman Tuhan,